baine jaga tuene mangde entek state ajak mok sata jaga ite jaga baline. Umat Hindu sangat percaya dengan adanya hukum karma pala, di mana dalam ajaran ini manusia diingatkan akan apa yang diperbuat akan sama dengan hasil yang didapatkan, baik pada kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Konsep ini mengingatkan manusia agar senantiasa berbuat baik sehingga mengurangi dosa ataupun perbuatan jahat selama hidup di dunia ini. Salah satu upaya dalam mengurangi dosa adalah dengan cara menyucikan diri, di mana proses upacara ini telah dilakukan manusia sejak dalam kandungan. Salah satu upacara penyucian yang dilakukan yakni melalui upacara puintenan. Upacara puintenan adalah upacara mensucikan seseorang oleh Nabi, yaitu Sulinggih Dwi Jati yang sudah berwenang melakukan puintenan. Kata muinten berasal dari dua kata dalam bahasa Kawi yakni mawa dan inten. Mawa artinya menjadi dan inten artinya suci, bercahaya dan sakral. Dari pengertian ini terkandung makna bahwa seseorang yang sudah mewinten diharapkan menjadi suci, berkarisma dan sakral sehingga patut mendapatkan kedudukan sosial di masyarakat sebagai seorang eka jati. Nah, kita lahir ke dunia ini itu dipengaruhi oleh hukum yang disebut dengan Maya Sira Tattwa. Dengan hukum ini, maka kita akan dipengaruhi oleh yang disebut dengan klese. Klese itu adalah panca klese. Klese itu artinya letah. Jadi panca klese itu adalah yang pertama adalah avidya, itu kegelapan. Kemudian asmita, itu adalah ego. Kemudian raga adalah keterikatan. Abini wesa adalah rasa takut yang berlebihan, terutama takut akan kematian. Kemudian dwesa, yaitu adalah dendam. Kelima inilah yang mempengaruhi kita yang disebut dengan panca klesa. Nah, dengan adanya klesa ini, bagaimana kita hidup di dunia ini bisa mengurangi pengaruh daripada klesa ini, yaitu salah satunya adalah menyucikan diri kita. Dari masih di dalam kandungan yang disebut dengan megedong-gedongan dan seterusnya. Salah satunya adalah yang disebut dengan pawintenan. Nah, pawintenan puniki nika mawit saking bahasa Jawa kuno dari kata mawa dan inten. Jadi mawinten itu adalah dari kata mawa dan inten. Mawa itu artinya bersinar. Sedangkan inten itu adalah batu mulia utawi batu permata. Jadi mawinten itu adalah bagaimana dengan prosesi upacara ini mampu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh kita dengan menyucikan diri kita sesuai yang termuat dalam Menawa Dharma Sastra, yaitu badan ini disucikan dengan air, dibersihkan dengan air. Pikiran disucikan dengan kejujuran. Kemudian atman disucikan dengan tapa brata. Dan budi disucikan dengan ilmu pengetahuan. Inilah sarana-sarana penyucian tersebut yang tercantum di dalam Menawa Dharma Sastra. Sebelum mewinten, biasanya seseorang harus melaksanakan sejumlah rangkaian upacara, salah satunya upacara pangidep hati, di mana dalam upacara tersebut dimaksudkan agar selanjutnya mendapatkan tuntunan yang lebih baik. Untuk seseorang yang melaksanakan pangidep hati ini, minimal yang bersangkutan sudah tanggal kiki pertama. Tujuan dari pelaksanaan pawintenan merupakan tujuan hidup seseorang. Pawintenan pada dasarnya untuk mengendalikan diri terhadap hawa nafsu oleh pikiran,
Memohon tuntunan mempelajari ilmu pengetahuan suci, meningkatkan status manusia ke tingkat yang lebih tinggi supaya mendapatkan perlindungan secara spiritual dari segala gangguan. Masyarakat Hindu di Bali menyadari arti penting dan tujuan upacara Mawinten tersebut, sehingga setiap orang akan berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan keperluan hidup mereka. Dalam pelaksanaan upanayana, menjalani diri sebagai pemangku, bahkan dalam prosesi menjadi seorang sulingge. Nah, Mawinten tersebut adalah bagaimana mampu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri kita dengan menyucikan tubuh ini. Sehingga dengan kesucian tersebut, maka kekuatan-kekuatan yang berupa vibrasi kesucian itu bisa terpancarkan keluar, yaitu melalui tindakan-tindakan nyata kita. Dalam agama Hindu, dalam sastra Hindu yang disebutkan adalah Trikaya Parisuddha tersebut. Nah, adapun tujuan daripada pewintenan tersebut adalah yang pertama, yaitu jelas sekali untuk menyucikan diri. Menyucikan diri baik lahir maupun batin. Yang kedua, yaitu untuk pengendalian diri. Nah, untuk pengendalian diri ini dengan pewintenan ini, maka setelah mewinten, maka kita harus taat dengan sesana. Artinya tidak lepas dari ajaran-ajaran agama yang saya sebutkan tadi, bagaimana bisa menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha tersebut. Yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk memusatkan pikiran. Jadi dengan mewinten ini diharapkan konsentrasi kita bisa bagus sehingga kita lebih terarah di dalam mempelajari ilmu pengetahuan tersebut. Bilih-bilih itu adalah ilmu pengetahuan suci. Dan yang keempat yaitu untuk proses pendakian. Di sini kita dapat pelajari untuk melaksanakan sesuatu. Nika semestinya kita secara bertahap. Dari yang paling bawah, kemudian selanjutnya tahapan yang lebih tinggi, yang terakhir sampai pada puncaknya tersebut. Nah, inilah cara-cara di dalam kehidupan tersebut. Mulai dari yang terkecil terus selanjutnya sampai yang paling besar utawi yang paling tinggi. Nah, itulah tujuan orang mewinten. Pewintenan banyak ragam, nama serta variasinya, tetapi setiap pelaksanaan upacaranya hampir sama. Sebab semua itu mempunyai tujuan dan fungsi yang sama, tetapi tujuan khususnya yang disesuaikan dengan nama dan jenis pewintenannya. Seperti halnya pewintenan Saraswati, pemangku, dalang, tukang banten, balian, dan pewintenan sesuai kebutuhan seseorang. Namun hal yang paling penting adalah persyaratan seseorang jelang melakukan pewintenan adalah kesiapan diri. Sebab setelah melakukan pewintenan ada pantangan yang harus dihindari. Misalnya ketika menjadi seorang pemangku sudah tentu bersifat layaknya seorang pemangku, baik itu dari perilaku sehari-hari dan pekerjaan yang harus dilakukan. Upacara pewintenan selain sebagai penyucian juga sebagai penyadaran diri seseorang yang akan mengarah ke spiritualitas. Seperti halnya pewintenan Saraswati tentu untuk peningkatan ilmu. Jika pewintenan dalang tugasnya menjadi seorang dalang, begitu juga pewintenan Mahawisesa yang bertujuan untuk menyucikan seseorang sebagai fungsional pengurus desa. Selain itu juga pewintenan untuk sadek bertujuan untuk menyucikan seseorang terhadap tugasnya sebagai sadek, supaya dalam tugasnya sebagai penyambung maupun penyampaian pawisik yang diterima tidak mengada-ada. Kalau jenis-jenis pawintenan punika, nika akeh pisan wenten
manut sekadi sastra utawi lontar-lontar drwe sane wonten ring Bali puniki. Nah yening lontar sane membahas parinikan pawintenan puniki nika wonten silih sinunggilnyane wantah Jatma Prakerti, lontar Pangidepati, lontar Sila Krama, lontar Aji Bebratan, lontar Sundari Gama, lontar Tutur Kepemangkuan, lontar Sasana Kepemangkuan. Miwah sanetiosan akeh kari wenten. Nah, inilah pinaka dasar untuk melaksanakan upacara pawintenan tersebut. Nah, di sini perlu Tidiang jelaskan sedikit. Tidak semua orang yang mewinten tersebut otomatis menjadi pemangku. Jadi tergantung pawintenan yang dilakukan. Kalau dia akan menjadi pemangku, berarti dia akan melaksanakan pawintenan pemangku. Selain pawintenan ini, berarti orang tersebut walaupun mewinten, dia tidak akan menjadi pemangku. Nah, kalau jenis-jenis pawintenan mungkin sastra yang satu dengan yang lainnya nika tidak akan sama. Tapi dari intinya kita tarik sebuah kesimpulan. Pawintenan itu secara umumnya wenten pawintenan sari yang pertama, sane kaping kalih wenten pawintenan Saraswati, sane kaping tiga wenten pawintenan Maha Wisesa, yang keempat wenten pawintenan pemangku. Secara umum inilah jenis-jenis pawintenan tersebut. Yang bahas yang pertama yaitu pawintenan sari. Nah, dari semua pawintenan ini, pawintenan sarilah yang paling sederhana. Yang ketah disebut juga dengan pawintenan bunga. Jadi pawintenan sari niki hanya dengan nunas tirta kekuluh di suatu pura atau tempat suci tersebut. Orang yang diwintenkan ini yang nantinya akan menjadi jan bangul di pura tersebut. Jan bangul itu adalah penghubung antara pengempon atau penyungsung pura ini kepada sesuunan yang melinggih di pura tersebut. Mungkin bahasa sekarangnya punika adalah pemangku. Jadi pawintenan sari puniki hanya dengan ngelungsur tirta kakuluh ring pura tersebut dengan ayaban Saraswati. Sangat sederhana sekali upakaranya nih. Salah satu pawintenan yang banyak dilakukan di kalangan generasi muda umat Hindu, khususnya pelajar, adalah pawintenan Saraswati. Pawintenan Saraswati adalah penyucian diri melalui pemujaan kepada Dewi Saraswati sebagai sakti Dewa Brahma yang mencipta ilmu pengetahuan yang dilaksanakan dengan upacara mawinten setelah pembersihan diri secara lahir batin. Upacara pawintenan Saraswati ini juga bertujuan untuk memohon kepada Sang Hyang Aji Saraswati agar badan ini siap untuk menerima wahyu seruti ilmu pengetahuan dari beliau. Biasanya upacara ini dilaksanakan diawali sistem pembelajaran tahun ajaran baru dan diberlakukan kepada para siswa baru di sebuah sekolah yang dipuput seorang sulingge. Nah, yang kedua setelah pawintenan sari adalah pawintenan Saraswati. Nah, pawintenan Saraswati ini adalah pawintenan yang lebih tinggi daripada pawintenan sari itu dari segi upakara dan prosesinya. Upakaranya ya adalah minimal ayabannya wenten tumpeng pitu utawi tumpeng solas dengan sarwa tebasan yang mengikuti pawintenan tersebut dan juga banten pengeresikannya. Pawintenan Saraswati ini banyak dilakukan di sekolah-sekolah.
yaitu yang disebut sebenarnya Pawintanan Saraswati ini adalah Sisya Upanayana. Jadi dengan Pawintanan Saraswati ini mohon anugerah ring Sangyang Aji Saraswati agar dimudahkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Makanya di setiap tahun ajaran baru, ring sekolah-sekolah punika pasti dimulai dengan upacara Pawintanan Saraswati. Terus Pawintanan Saraswati niki yang pertama kita dapatkan di dalam prosesi kita menjadi manusia di dunia ini, kalau menurut budaya Bali yang menganut agama Hindu punika adalah yang pertama saat acara 3 bulanan utawi nyambutan punika. Itulah pertama kali kita diwinten dengan Pawintanan Saraswati yang sangat sederhana. Jadi Pawintanan ini tujuannya adalah melepas ikatan yang disebut dengan bajang colong tersebut. Dan setelah itu kita boleh turun tanah. Turun tanah ini adalah kita mulai kehidupan di dunia ini. Nah, itulah pertama kita dapatkan Pawintanan Saraswati tersebut. Dari semua proses samskara yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau yang pertama Pawintanan Sari ini mohon penugran ring pura tempat dia akan ngayah. Jadi setelah melakukan Pawintanan Saraswati puniki tidak menjadi mangku, hanya sebagai penyucian untuk memudahkan belajar suatu pengetahuan. Yang ketiga adalah Pawintanan Mahawisesa. Pawintanan Mahawisesa ini adalah menyucikan diri baik lahir maupun batin. Mohon juga penugran ring Sangyang Aji Saraswati, ring Ida Betara Sanetiosan untuk menjalankan tugas menjadi prajuru adat atau menjadi pengurus di dalam sebuah organisasi, yang mana tujuannya adalah agar dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus utawi sebagai prajuru adat dengan sebaik-baiknya berdasarkan atas kesucian. Nah, itulah tujuan dari Pawintanan Mahawisesa. Kalau Pawintanan Mahawisesa sedikit sekali bedanya upakaranya dengan Pawintanan Saraswati tersebut. Jadi Pawintanan Mahawisesa ini yaitu diberikan di saat menjaya-jaya pengurus yang baru di pertama menjalankan tugas tersebut. Ditiang kembali ring Pawintanan Saraswati. Begitu kita meningkatkan diri dari Brahmacari menjadi Grehasta, yang saat itu ditandai dengan upacara perkawinan punika. Di saat menjaya-jaya atau pawidi widanan punika kita juga natap Pawintanan Saraswati. Pemangku atau lebih dikenal dengan nama Pinandita merupakan rohaniawan atau orang suci Hindu yang telah melewati tahap penyucian dan memiliki wewenang untuk memimpin upacara agama. Secara etimologi, pemangku asal katanya pangku yang disamakan artinya dengan nampa, memikul beban tanggung jawab atau menyangga. Seseorang dikatakan sebagai pemangku jika telah melalui upacara yang disebut dengan Pawintanan. Dalam pelaksanaannya, Pawintanan pemangku ini juga dapat dibedakan ke dalam beberapa tingkatan yang disesuaikan dengan kepentingan dari upacara tersebut yang biasanya dilakukan oleh pengampon pura ataupun desa adat dalam mencari seorang pemangku yang nantinya bertugas di sebuah pura. Yang terakhir yang keempat yaitu Pawintanan pemangku. Nah, seperti yang tidak katakan tadi, dengan Pawintanan pemangku ini orang yang diwenten puniki otomatis nantinya akan menjadi pemangku. Nah, Pawintanan pemangku puniki wenten juga niki
dipilah lagi. Yang kaping pertama punika wandah pawintenan dasa guna. Kemudian kaping kalih yaitu pawintenan mapa damel. Kaping tiga yaitu pawintenan samskara eko jati. Nah, nikilah pawintenan pemangku punika. Yang paling terkecil yaitu pawintenan dasa guna. Puniki ayaban utawi upakara sanemo anggen punika dengan ayaban minimal regema. Dengan pawintanan Banten, pawintanan sarwa sesayutnya, ada sesayut Sidalunggu, ada sesayut kawi sudan miwasane tiosan tersebut. Talar wenten Banten pemetikan, wenten talar Banten pedengan-denganan, dan wenten Banten pangresikan. Nikalah Banten daripada pawintenan dasa guna tersebut, dan rerajahannya jauh lebih banyak daripada rerajahan yang dilakukan pada saat pawintenan Saraswati tersebut. Nah, dengan pawintenan dasa guna ini, maka orang itu setelah mawinten disebut dengan mangku. Dan pawintenan dasa guna ini ada beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah pawintenan pemangku yang akan ngayah di suatu pura, atau pemangku yang lainnya yang ada yang disebut seperti pemangku sonteng mewasane tiosan punika. Kalau di suatu pura dia akan ngayah punika, maka dia akan diwinten dengan pawintenan mangku. Jadi pawintenan mangku puniki adalah penyucian diri secara lahir maupun batin untuk menjalankan tugas kepemangkuan dan memimpin upacara di suatu pura di mana dia dijadikan pemangku tersebut. Nika pertama pawintenan pemangku, bagian daripada pawintenan dasa guna. Sane kaping kalih pawintenan dalang. Nah, pawintenan dalang puniki penyucian diri baik lahir maupun batin agar mampu menjadi dalang. Dalang yang dimaksud di sini adalah bagaimana dalang itu mampu menarikan dan menyuarakan masing-masing tokoh di dalam pewayangan tersebut. Nah, inilah tujuannya daripada pawintenan dalang tersebut. Selanjutnya wenten pawintenan tukang, juga bagian dari pawintenan dasa guna. Pawintenan tukang puniki adalah menyucikan diri secara lahir dan batin agar mampu melaksanakan tugas sebagai tukang bangunan yang disebut dengan undagi. Nah, di samping tukang bangunan, ini juga ada tukang yang lain, yaitu tukang Banten yang disebut dengan serati. Jadi bagaimana dengan pawintenan ini, serati puniki bisa lebih lebih dimudahkan untuk mempelajari upakara yang dipakai pada ritual-ritual tertentu. Pada umumnya, pelaksanaan upacara pawintenan ini dilakukan saat menjelang upacara penyineban atau hari penutupan piodalan yang disebut dengan Nyurud Hayu. Nyurud artinya memohon dan Hayu artinya keselamatan. Jadi Nyurud Hayu adalah memohon keselamatan kepada Hyang Widiwasa, Betara-betari, dan leluhur. Upacara mawinten ini bisa juga dilaksanakan pada saat bulan purnama dengan maksud agar pembersihan dan penyucian terhadap dirinya benar-benar bersih serta terang benderang dan berkilau seperti sinar bulan purnama. Sementara tempat penyelenggaraan upacara mawinten ini umumnya di pura. Prosesi mawinten untuk pemangku biasanya dilaksanakan di tempat di mana mereka akan mengabdikan diri sebagai pemangku. Misalnya di pura dalam, pura desa, pura puseh, pura dangkayangan, satkayangan, kayangan jagat, atau di sanggah atau merajan.
Adapun pemimpin upacara Mawinten adalah seorang sulinggi. Namun di beberapa desa di Bali atau di luar Bali yang tidak mempunyai pendeta, upacara Mawinten dapat dilaksanakan dengan cara memohon kehadapan Yang Widiwase yang diantar oleh pemangku senior, dan Mawinten ini disebut Pawintenan Kewidi. Saat kapan sebaiknya pawintanan itu dilaksanakan? Pawintanan itu sebaiknya dilaksanakan kaping pertama punika wantah ring Rahina Saraswati. Rahina Saraswati punika adalah ring sabda waranya paling terakhir, yaitu Sanisara, dan pawukon atau wukunya paling terakhir adalah Watu Gunung. Jadi Sanisara Watu Gunung punika mewasta Saraswati. Nah, saat Saraswati, hari raya Saraswati inilah sangat baik sekali untuk melaksanakan pawintenan. Karena saat hari raya Saraswati turunnya ilmu pengetahuan suci yang dianugerahi oleh Sang Hyang Aji Saraswati. Diharapkan yang mawinten pada saat hari Saraswati ini mendapat kemudahan untuk mendapatkan dan mempelajari ilmu pengetahuan suci yang berguna bagi peningkatan kesucian dirinya. Nah, itulah baiknya pawintanan pada saat hari Saraswati ini. Sane kaping kalih, yaitu pawintanan punika baik sekali dilaksanakan pada saat bulan purnama. Jadi pinanggal ping 15 punika disebut dengan purnama. Karena saat purnama punika manifestasi Tuhan sebagai Sang Hyang Chandra punika memberikan sinarnya dengan penuh. Jadi saat nika disebut dengan bulan penuh. Saat itulah Sang Hyang Chandra memberikan sinar sucinya dengan penuh. Jadi orang yang mewinten saat purnama puniki diharapkan mendapat anugerah sinar suci secara penuh dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai personifikasi beliau, yaitu Sang Hyang Chandra. Nah, sane kaping 3 punika baik melaksanakan pawintenan adalah rikala piodalan menjelang nyinep piodalan tersebut. Tujuan daripada upacara Mawinten yang dilaksanakan oleh umat Hindu sesuai dengan jenis-jenis dari pewintenan itu. Namun pada dasarnya tujuannya adalah memohon kesucian lahir dan batin melalui pengendalian diri terhadap hawa nafsu yang disebabkan oleh pikiran. Memohon waranugraha dalam mempelajari ilmu pengetahuan suci. Mendidik secara lahir dan batin agar kehidupan manusia makin menjadi sempurna. Selain itu juga bagaimana cara meningkatkan status manusia dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi secara lahir dan batin.